Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal prediksi ya, pembahasan soal prediksi TK yang sudah saya kirimkan di sekolah. Oke, kita langsung saja ke nomor 1 ya. Untuk yang nomor 1 kita punya informasi bahwa ada rumah panggung milik Pak Rifan. Kemudian ada tiang penyangganya rumah panggung itu, informasi dia adalah rumah yang ada kolongnya seperti ini ya, seperti itu. Nah, kita akan mencari panjang tiangnya seperti itu. Nah, dalam informasi kita punya bahwa panjang rumah panggung ini berada di atas air ya. Nah, panjang air terhadap lantainya itu adalah 1 meter, maka tiang penyangganya pun panjangnya pasti 1 meter ya. Kemudian bagian yang terendam air itu adalah 3 meter, maka pasti panjang dari panjang dari si tiangnya itu adalah 4 meter. Nah, sekarang berdasarkan informasi tersebut, pernyataan-pernyataan yang benar dan salahnya kita pilih deh. Nah, pernyataan 1, panjang tiang penyangga itu 3 meter, maka jawabannya salah ya. Pernyataan 2, panjang tiang penyangga 4 meter. Nah, ini betul ya, seperti itu. Kemudian pernyataan 3, panjang tiang penyangga lebih dari 3 meter. Itu juga betul karena 4 itu lebih besar dari 3 ya. Kemudian panjang tiang penyangga lebih dari 4 meter itu salah karena panjang tiang penyangganya tadi sudah kita jelaskan dia adalah 4 meter pas, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Oke, Ibu Niara memanen jeruk ya. Nah, ini masih dalam bahasan konteks bilangan pecahan. Kalau yang tadi itu penerapan operasi bilangan ya. Nah, kita lihat, Bu Niara memanen jeruk sebanyak 23/4 kg. Nah, ini kan bentuk pecahan. Agar lebih mudah, kita ubah menjadi bentuk pecahan asli dari pecahan campuran ya. 23/4 itu adalah 83/4. Nah, kemudian katanya hasil panen itu dibagikan kepada 10 tetangga dan setiap tetangganya memperoleh 3/4 kali 10 gitu kan. Nah, berdasarkan informasi tersebut kita menentukan benar atau salah. Oh ya, sisanya dijual dengan harga 10.000 kayak gitu ya. Nah, berarti yang dibagikan itu adalah 7,5 kg ya, dari 3/4 kali 10. Kemudian sisanya itu dijual, berarti yang dijual itu adalah 53/4 atau 13/4 kg ya. Nah, maka kita akan cek pernyataan 1. Jeruk yang dibagikan kepada tangga adalah 7,5. Betul ya. Pernyataan 1 benar. Jeruk yang dibeli pedagang buah sebanyak 13,5. Salah. Yang kita punya adalah 13/4. Maka pernyataan 2-nya salah. Nominal penjualan jeruk adalah 132.500. Betul ya. Dimana 13/4 dikali 10.000 itu adalah 130 ditambah 1/4 dari 10.000 adalah 2.500 ya. 130.000 plus 1/4-nya itu adalah 2.500 ya. Jadi 132.500. Pernyataan 3-nya berarti benar. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah materi mengenai menyederhanakan bentuk akar ya. Nah, kita punya di sini 125 plus 2 akar 45 sama dengan P akar 5. Maka nilai P min 2-nya itu berapa? Ya, ini kita sederhanakan aja semuanya. Di sini kan hasilnya dalam sama dengan P akar 5. Maka semua ini ya kita jatakan juga dalam akar 5 seperti itu. Karena pasti hasil akhirnya bentuk sederhananya adalah dalam akar 5. Maka 125 itu adalah 25 kali 5. 45 itu adalah 9 kali 5 ya. Maka 5 dan 9 ini merupakan bilangan-bilangan kuadrat, artinya bisa diakarkan ya. Maka kita keluarkan akar dari 25 adalah 5, maka 5 yang ini kita taruh di luar akar. Kemudian 9, akar 9 itu adalah 3, kita taruh juga di luar akar. Nah, kamu sederhanakan lagi, ini nggak ada pengali yang ruas
yang suku paling kiri nggak ada pengalinya ya, sedangkan ini ada pengalinya, maka kita jadikan 6 akar 5. Maka kalau sudah seperti ini kita akan peroleh 5 nya boleh kita abaikan karena kita mau mencari nilai P. P-nya berarti tinggal 5 tambah 6. Jadi 5 tambah 6 adalah 11. P-nya adalah 11, maka P min 2 itu adalah 11 min 2. Hasilnya adalah 9. Ya, seperti itu. Oke. Jawabannya opsi C ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 4. Nomor 4 ini merupakan materi mengenai sifat bilangan berpangkat pecahan ya, seperti itu. Maka kita gunakan sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat juga ya. Oke, nomor 4 kita punya A-nya seperti itu ya, 64 pangkat 2/3, B-nya 625 pangkat 1/4. Nah, dari sini kita sederhanakan ya. Karena yang dicari pada pernyataan-pernyataan itu adalah nilai A, nilai B, kemudian apakah A kurang dari B, apakah A plus B lebih dari 20 ya. Maka kuncinya adalah kita cari A dan B-nya dulu. Nah, kita nyatakan seperti ini, sederhanakan ya. 64 itu bisa kita nyatakan menjadi 4 pangkat 3. Kenapa kita nyatakan 4 pangkat 3, Pak? Enggak jadi 8 kuadrat gitu ya. Karena di sini kuncinya. Pembagiannya itu adalah pangkat pembaginya itu adalah 3. Maka kita nyatakan ini menjadi 3. Agar apa? Berdasarkan sifat perpangkatan, kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Jadi di sini 3 dikali 2/3. Sisanya hasilnya adalah 2. Maka A itu adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. Begitupun juga dengan yang B. Karena pangkat pembaginya itu adalah 4, maka 625 kita nyatakan menjadi 5 pangkat 4 ya. 4 kali 1/4 itu adalah 1, jadi B-nya itu adalah 5. Oke, dari sini maka kita bisa lihat pernyataan-pernyataannya. Pernyataan A1, nilai A adalah 4, salah ya, karena nilai A-nya itu adalah 16. Nilai B-nya adalah 5, betul ya. Yang C, pernyataan 3, nilai A kurang dari nilai B itu salah, jelas 16 itu lebih besar dari 5. Nilai A plus B lebih dari 20 itu betul, karena 5 plus 16 itu adalah 21 ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5 ya. Nomor 5 itu kita punya informasi Yuan menonton 2 video tutorial dengan cara melukis ya. Nah, ini merupakan mengenai melukis ya. Jumlah durasi video itu 42 menit. Perbandingan durasi video pertama dan kedua adalah 2:5. Nah, ini kuncinya adalah dalam pembahasan perbandingan, di mana ada sub pembahasannya itu adalah perbandingan jumlah kayak gitu ya. Perbandingan jumlah itu adalah kita membandingkan perbandingan yang ada dengan penjumlahan perbandingannya, seperti itu ya. Nah, di sini kita punya A plus B itu total jumlah durasi video 42 menit ya kan. Nah, perbandingan A dan B-nya adalah 2:5. Maka perbandingan jumlahnya itu adalah 7 seperti itu ya. Karena 2 tambah 5 gitu. Berarti A banding B banding jumlahnya itu adalah 2:5:7 ya, seperti itu. Nah, ini informasi penting. Nah, sekarang kita mau mencari durasi dari durasi video kedua gitu ya. Nah, durasi video kedua itu sebenarnya yang perbandingannya 5. Nah, karena kita punya jumlah dan juga rasio perbandingannya, nah ini saya terlalu rajin saya bikin pembahasan yang menghitung juga yang duanya ya. Ini nggak perlu ya, ini nggak penting karena yang kita cari adalah video yang kedua. Berarti kita akan mencari waktu durasi video yang kedua, TB ya. Nah, T-nya itu adalah waktu. Nah, maka kita gunakan perbandingan B dibandingkan dengan perbandingan jumlahnya dikali waktu jumlahnya. Waktu jumlahnya kan kita ketahui. Maka kita peroleh 5:7 dikali 42. Coret
coret, ini sisa 6, 6 kali 3 itu adalah 6 kali 5 itu adalah 30 ya. Maka jawabannya adalah opsi C. Oke. Lanjut lagi nomor 6 ya. Nah, ini nomor 6 masih melanjutkan perbandingan juga, perbandingan senilai atau perbandingan lurus gitu ya. Nah, ini sebenarnya mudah banget ya. Kamu tinggal lihat saja info perbandingannya. 250 gram pakan itu cukup untuk 4 hari. Maka perbandingannya pakan dan hari. Pakan dan hari, semakin banyak pakan, maka harinya juga akan semakin panjang daya tahannya ya. Untuk kebutuhan selama harinya itu pasti lebih besar. Semakin kecil, maka harinya juga akan semakin kecil ya. Logikanya di situ. Maka kalau diperkecil setengah ya, pakannya cuma ada 125, maka harinya juga diperkecil setengah jadi 2. Kalau diperbesar dari 250 ya menjadi 500, maka harinya juga dikali 2 jadi 8. Oke, ini informasinya. Kemudian ya ini sebenarnya berdasarkan perhitungan ya. Makin banyak pakan makin lama pakan habis. Betul ya yang tadi saya bilang logikanya. Untuk penggunaan 2 hari cukup sediakan 125 gram. Ya, ini juga betul pernyataan 2. Nah, untuk 8 hari cukup sediakan pakan 400 gram. Nah, ini salah ya, karena kita membutuhkan untuk 8 hari itu adalah 500 gram ya. Oke, seperti itu. Oke, itu untuk nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Di sebuah kota bla 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 bla. Saya rangkumkan ya pernyataannya seperti ini ya. Perlu banget menganalisa, ternyata yang ini ya di bawah. Menganalisa agar bisa lebih mudah ya. Nah, di sini ada perbandingan si taksi BD itu Blue Dolphin dan RP itu adalah Red Panda gitu ya. Nah, aturan tarifnya saya nyatakan menjadi sebuah persamaan linier sederhana ya. Dimana aturan tarif Blue Dolphin itu 10.000 ditambah 4.000 per kilometer. Nah, X-nya ini menyatakan kilometer nantinya ya. Kemudian si Red Panda 16.000 tambah 2.500 X gitu. Nah, di sini saya juga membuat kolom perbandingan 2 km, 4 km, dan 8 km ya. Nah, maka kita tinggal ganti X saja untuk mendapatkan nilai dari setiap kilometernya seperti itu ya. Nah, maka ini saya hitung dulu ya. Untuk 2 km si Blue Dolphin itu 18.000, untuk Red Panda 21.000, untuk 4 km ini 2 km ya. Biar jelas lagi 4 km, dan ini yang 8 km seperti itu ya. Oke. Nah, ternyata pada 4 km itu sama, dan pada 8 km itu kita lihat 42 dan 36. Oke. Nah, maka pernyataannya ya kita bisa lihat pernyataan yang pertama itu bernilai benar karena kalau perjalanan 2 km ya, biaya dari Blue Dolphin itu lebih murah 18 dan banding 21. Itu benar. Pernyataan 2, untuk perjalanan 8 km biaya Red Panda lebih mahal. Salah ya. Ini yang Red Panda itu yang bawah, Blue Dolphin itu yang atas ya. Ternyata kalau pernyataan 2 itu salah karena Red Panda justru untuk kilometer 8 km itu lebih murah ya. Yang ketiga, perjalanan 4 km biaya kedua taksi sama, betul. Ya, yang terakhir perjalanan lebih dari 4 km biaya Red Panda akan lebih mahal. Nah, daripada Blue Dolphin. Tidak ya, justru kebalikannya. Karena di sini titik baliknya Blue Dolphin Blue Dolphin murah di awal, 4 km adalah titik setimbangnya, nanti kebalik jadi Blue Dolphin yang akan lebih mahal seperti itu ya. Maka jawabannya benar salah. Oke. Lanjut ke nomor 8 ya. Nomor 8,
Nomor 8 itu mengenai pertidaksamaan linear. Nah, ini mungkin nanti saya akan membuatkan satu video khusus untuk pertidaksamaan linear karena kemarin saya dengar belum diajarkan katanya ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya untuk pertidaksamaan linear satu variabel itu cara mengerjakannya mirip-mirip, tapi nanti akan sedikit ada perbedaan ya. Ada perbedaan aturan saja. Persamaan linear dengan pertidaksamaan linear itu mengerjakannya mirip-mirip kayak aturan pindah ruas ya. Apa namanya? Kalau ruas kiri ditambah, ruas kanan juga ditambah, ruas kiri dikurang, ruas kanan juga dikurang kayak gitu ya penyelesaiannya. Oke, kita lihat dulu ya. Nilai X yang memenuhi X min 5/2 dikali X min 2 kurang dari sama dengan 8. Nah, cara mengerjakannya ya sama aja. Kamu pertama distribusikan dulu ya. Ini yang harus kamu jabarkan ya. Maka kamu akan peroleh X min 5/2X plus 5 kurang dari sama dengan 8. Nah, di sini ya X ini dikerjakan dulu ya. Kemudian si plus 5-nya juga pindah ruas ya agar ruas kirinya hanya variabel, ruas kanannya itu konstanta seperti itu ya. Maka X itu kan kalau pecahannya 2 itu berarti ini adalah 2/2 kan dikurangi 5/2 maka kita peroleh min 3/2X. 8 ini 5-nya plus pindah ruas jadi negatif ya min 5 maka kamu akan peroleh 3 gitu. Nah, ini yang menjadi perbedaan pada pertidaksamaan linear. Ketika ada negatif, kalau mau dipositifkan ya, berarti kan itu dikali negatif ya. Kali min 1 semua ruas, oke? Nah, kali min 1 semua ruas ini harus mengubah tandanya. Yang semula kurang dari sama dengan berubah tandanya menjadi lebih dari sama dengan. Ya, wajib. Ini perbedaannya di sini. Kalau pada persamaan kan ketika kali negatif kita nggak perlu mengubah tanda gitu kan. Nah, kalau pada pertidaksamaan linear, kalau kali negatif ya setiap perkalian negatif 1 maka tandanya akan berubah balik seperti itu ya. Nah, maka ya kita akan punya karena ini min 3/2 kita positifkan jadi 3/2X lebih dari sama dengan min 3. Nah, sekarang penyelesaiannya kita akan selesaikan 3/2 itu kita pindah ruaskan jadi min 3 kali ini 2 ya harusnya 2/3 sehingga min 3 dengan 3 coret maka jawabannya X lebih besar dari min 2 opsi C ya seperti itu. Oke. Nah, yang nomor 9 kita lanjut ke nomor 9 ya. Nomor 9 ini pemerintah memberikan subsidi listrik ya untuk tidak mampu dan yang mampu. Nah, saya sederhanakan informasi ini menjadi tabel agar lebih mudah kita baca. Ya, ini salah satu trik juga ya untuk kamu bisa mempermudah perhitungan, kamu bisa nyatakan analisanya dalam bentuk tabel ya. Nah, di sini saya sudah sederhanakan dan materi ini terkait dengan SPLDV ya. Hati-hati kalau SPLDV itu cukup memakan waktu ya. Jadi kamu harus cepat dalam mengerjakannya nanti ya mengenai SPLDV. Oke, saya bagi informasinya menjadi kelasnya ya. Ada kelas tidak mampu dan kelas mampu. Harganya Rp700 per kWh. Kemudian saya sederhanakan itu dihilangkan nolnya 2 ya. Jadi 7 dan 15. Oke. Seperti itu. Nah, berdasarkan informasi kita punya bahwa si rumah itu katanya bulan lalu penggunaan listriknya 310 ya. A dan B-nya ini saya nyatakan sebagai banyaknya kWh yang digunakan. A plus B itu adalah 310 ya. Ini pernyataan satu. Kemudian pernyataan keduanya katanya biaya untuk bulan lalu itu adalah 7A ya ditambah 15B. Ini dari mana? Dari tabel ini ya. 7A plus 15B
itu adalah 3.850 ya. Ingat tadi di soal itu adalah A dan B-nya adalah rumah A dan rumah B. Rumah A itu yang kelasnya tidak mampu, rumah B itu kelasnya yang mampu ya, seperti itu. Nah, penyelesaiannya untuk SPLDV kan itu ada beberapa metode, ada metode substitusi, metode eliminasi dan metode campuran. Nah, saya gunakan adalah metode campuran. Kenapa? Karena A dan B-nya pada pernyataan 1 ya, itu koefisiennya 1, maka kita bisa eksplisitkan ya menjadi seperti ini. A itu adalah 310 min B. Ini akan lebih mudah daripada kamu menggunakan metode eliminasi, karena kamu harus mengkali dulu lah segala macam. Nah, ini enak dengan substitusi. Nah, nilai 310 min B ini kamu substitusikan ke 7A gitu ya. Maka kamu akan memperoleh perhitungan seperti ini. 7 dikali 310 min B plus 15B sama dengan 3850. Ini sudah saya sederhanakan, nanti pada akhirnya harus ditambah 02 ya, seperti itu. Oke. Kalau masalah harganya seperti itu ya. Nah, 2170 maka kita peroleh 2170 min 7B plus 15B sama dengan ini. Maka min 7B dan 15B kita sederhanakan jadi 8B. Kemudian 2170-nya kita pindah ruaskan jadi 3850 min 2170 ya. Kita akan peroleh 1680 sehingga kita peroleh B-nya adalah 1680 dibagi 8 itu adalah 210. Nah, kita masukkan lagi, substitusikan ke persamaan 1 di mana A plus B adalah 310. Jika B-nya 210 maka A-nya adalah 310 min 210 adalah 100. Nah, sekarang pernyataannya untuk yang nomor 9. Nah, penggunaan listrik rumah A bulan lalu adalah 100 kWh. Betul ya? Ini yang sesuai dengan hitungan kita. Penggunaan listrik bulan B adalah 200 kWh. Salah. Ya, pernyataan 2-nya salah karena yang kita temukan adalah 210. Biaya listrik rumah A itu adalah 70.000. Betul ya, 100 dikali 7 itu adalah 100 dikali 700 itu adalah 70.000 ya. Ingat tadi kita sederhanakan, nolnya hilang 2, jangan lupa ditambahkan lagi 2 nolnya ya. Kemudian biaya listrik B salah ya, 210 dikali 15 harusnya tidak tepat 300.000, harusnya 300 berapa ya, sekian lah, di atas 300.000 ya. Oke, seperti itu. Oke, kita masuk ke nomor 10 ya. Nomor 10 itu mengenai persamaan kuadrat. Sebenarnya ini ya tinggal kamu kali-kalikan ya, ini aljabar ya, bentuk aljabar sederhana juga ya, dimana kamu punya nilainya adalah X plus Y dikali dengan X min Y min 5. Maka kamu distribusikan ya, semuanya kali-kali. Nah, ini saya menggunakan, kalau kita potong di sini, ini adalah selisih kuadrat. Makanya langsung saya tulisnya X kuadrat min Y kuadrat. Baru deh nanti X dikali min 5 dapat min 5X. Y dikali min 5 itu adalah min 5Y. Maka jawabannya adalah ini. Yang sesuai dengan opsinya, kita cuma tinggal tukar posisi ya antara Y dan X yang ini. Sebentar kita rapihkan ya. Nah, kalau di opsi itu bentuk ini ada, hanya berubah posisi seperti ini. Jadi dikumpulin X duluan. X kuadrat min 5X min Y kuadrat min 5Y. Ya, jawabannya maka opsi D. Seperti itu. Oke, ya kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 ini adalah relasi dari A ke B ya. Relasi dari A ke B. Nah, saya bentuk relasinya menjadi seperti ini. Ambil sampel. 0 menjadi 0, 2 menjadi 1, 4 menjadi 2. Dari sini kita sudah terlihat polanya. Jika relasinya A ke B, ya, R-nya itu A ke B, maka kita bisa lihat 2 itu adalah 2 kalinya dari 1. 4 itu adalah 2 kalinya dari 2. Nah, kalau B itu kebalikannya, setengah dari A. Jadi kalau arahnya dibalik ya, 2 itu adalah setengah dari 4, 1 itu adalah setengah dari 2. Nah, maka pernyataan relasinya seperti ini. Yang ini jika dari A ke B ya, yang ini jika dari B ke A. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kamu petakan, ini akan menjadi 1-1, artinya A hanya dipetakan
1A itu satu elemen A itu dipetakan ke satu elemen B. 0 hanya ke 0, 2 hanya ke 2, 4 hanya ke 2. Maka ini disebut 1-1. Karena 1-1 ya korespondensi 1-1 ya. Kalau kemarin kita bahas ya, korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 itu juga merupakan sebuah fungsi. Gitu ya. Maka pernyataan yang tepat itu adalah relasi A ke B termasuk fungsi jelas. Betul, tadi sudah kita sebutkan. Aturan relasi A ke B adalah 2 kali dari, betul ya. A ke B itu adalah 2 kali dari. Kemudian aturan relasi dari A ke B adalah setengah. Nah ini berlawanan ya, 2 sama 3. Kalau 2-nya benar berarti 3-nya salah. Relasi dari B ke A berlaku setengah dari. Nah ini betul ya. Jadi hanya pernyataan 3 yang salah. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 12 ya. Ya, mungkin ini nomor 12 akan pembahasan terakhir untuk sesi yang pertama ya. Part yang pertama. Oke. Barisan dan deret. Nah, 12 itu merupakan materi barisan dan deret aritmatika. Diketahui barisan aritmatika U2, 42 dan U21 adalah 46 ya. Nah, ini penyelesaiannya dengan SPLDV lagi seperti itu ya. Nah, kita punya U13. Barisan aritmatika, ingat rumus UN. UN-nya itu adalah A plus N min 1 dikurung dikali B ya. Seperti ini. Nah, maka setiap yang diketahui kita nyatakan dalam bentuk umumnya ya. U13 itu adalah A plus 12B karena 13 kurang 1 12. Hasilnya adalah 42. Ini pernyataan 1. A yang U21 juga sama, A plus 20B hasilnya 46. Itu adalah pernyataan 2. Nah, walaupun ini SPLDV ya, tapi ini cukup mudah ya karena A-nya ini udah sama koefisiennya, maka kita eliminasi A. Maka dikurang ya. 12 min 20 jadi min 8, 42 min 46 jadi 4, maka B-nya ternyata adalah setengah. Setelah B-nya kita peroleh ya, kita masukkan ke dalam pernyataan manapun. Saya masukkan ke dalam pernyataan 1 saja. Berarti A plus 12 kali setengah adalah 42. Berarti A plus 6 adalah 42, maka A-nya adalah 36. Nah, di sini kita diminta untuk mencari UN. Rumus UN khusus ya untuk masalah ini. Maka kamu tinggal masukkan aja semua yang udah kita ketahui yaitu A dan B-nya. Ya, A dan B-nya sudah kita punya, B-nya A-nya 36, B-nya setengah. Nah, ini tinggal distribusi ya masuk, maka kamu peroleh pernyataan seperti ini. 36 itu adalah 72 per 2. 72 per 2 dikurang 1 menjadi 71 per 2. Maka inilah rumus khususnya, UN khusus, yaitu adalah 71 per 2 plus setengah N. Gitu. Oke, anak-anak, kita cukupkan dulu untuk part yang pertama. Nanti di video berikutnya kita akan lanjut part yang kedua dari nomor 13 sampai habis ya. Oke, sampai jumpa.